Jumpa lagi Jenggot Review TV. Kita udah bahas 5G beberapa kali. Kami juga udah beberapa kali bilang bahwa 5G itu penting, ya. Pertanyaan yang paling besar memang kapan 5G masuk ke Indonesia? Nah, semoga video kali ini bisa menjelaskan. Ya, dalam video kali ini kita mau bertanya ke pemerintah. Udah deh, nggak usah tanggung-tanggung deh, nggak usah berteori macam-macam. Tanya aja langsung. Regulatornya ditanyain ya. Tepatnya kita tanya ke Kominfo mengenai progres menghadirkan 5G ke Indonesia. Oh ya, bagi kalian yang belum nonton video Jagad Review mengenai 5G, saya sarankan nonton dulu ya. Nonton dulu. Nih, kita pasangin linknya di atas ya, supaya tidak ada buruk sangka atau salah persepsi mengenai 5G. Jadi cek link ini ya. Semoga video dalam link tersebut cukup jelas ya, memaparkan mengenai teknologi seluler 5G ini ya. 5G ini memang dipertanyakan ya, sedekat apa kita dengan teknologi yang satu ini, atau bahkan sejauh apa kita sebetulnya dari 5G. Jadi kali ini kita akan ngobrol mengenai 5G secara langsung dengan pihak Kominfo ya, jangan tanggung-tanggung ya. Mungkin kita bisa anggap ada dosen tamu atau narasumber lah ya gitu ya. Ya, kali ini kita akan bahas ini dengan Mas Adis Alifiawan, Kasubdit Penataan Alokasi Spektrum Dinas Tetap dan Bergerak Darat Kementerian Kominfo. Panjang ya. Oke, gini deh poinnya. Mas Adis ini mengurusi alokasi spektrum. Nah, masalahnya 5G di setiap negara adalah spektrum atau tepatnya pitanya. Di mana sih ini mau ditaruh sebetulnya ya? Karena pada umumnya pita ini udah digunakan atau sebagian digunakan untuk kebutuhan yang lain. Ya kan, frekuensinya udah dipakai buat yang lain ya. Ingat ya, ini bukan frekuensi baru yang diciptakan terus bisa berbuat hal-hal yang tidak-tidak. Ini sudah ada, sudah dipakai. Masalahnya sekarang harus ditata ya. Nah, si Mas Adis ini yang menata, atau ya paling nggak yang mengawasi penataannya ya. Nah, dia juga mengikuti perkembangan 5G secara intens untuk mewakili pihak pemerintahan. Jadi mulai dari percobaan 5G di Indonesia gitu ya, sampai ya pengaturan penataannya segala macam itu bisa kita bahas. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya, tapi mohon maaf kalau audionya agak turun kualitasnya ya, karena kita pindah ke percakapan dengan Skype sekarang ya, karena kita pindah ke percakapan dengan video call. Oke, jadi sekarang kita sudah bersama dengan Mas Adis dari Kominfo. Kita langsung to the point aja ya, nanya-nanya soal 5G tadi ya. Oke, nah Mas Adis ya, ini kan banyak yang ngomong gini ya, 4G aja belum merata nih kata banyak orang nih ya. Terus ngapain buru-buru ke 5G? Di pandangannya pemerintah tentang 5G sendiri gimana sih sebenarnya? Oke, makasih Mas Dedi. Jadi statement pertama bahwa 4G aja belum merata, itu sebetulnya sekarang itu kita sedang kerja ekstra keras. Jadi sejak ada arahan dari Pak Presiden di rapat kabinet tanggal 3 Agustus, Menteri dan para operator seluler itu mentargetkan 2022 nggak ada lagi blank spot 4G di seluruh desa. Jadi pertama, kalau dibilang 4G aja belum merata, benchmark ini akan kita hilangkan. Jadi kita akan ratakan 4G itu paling lambat tuh tahun 2022 itu sudah bisa merata di seluruh Indonesia. Terus kenapa kita harus prepare Indonesia buat masuk ke 5G? 5G ini bukan sebuah opsi. 5G ini sebuah keniscayaan. Semua negara di dunia at the end akan masuk ke 5G. Ya, sama seperti sekarang nggak ada negara di dunia yang nggak punya 4G. Semua dulunya secara bertahap mungkin memang ada yang deploy, ada yang belum. Tapi at the end, karena kita juga sudah sebuah dunia yang serba terkoneksi, rasanya tidak mungkin kalau kemudian ada satu negara yang tidak atau yang memilih untuk tidak masuk ke era yang terbaru gitu ya. Nah, ini sama seperti 5G. 5G ini suatu teknologi yang banyak manfaatnya dan akan meningkatkan nilai daya saing suatu negara. Kalau kita tidak persiapkan dari sekarang, kita tidak mengarah ke arah sana, ke arah 5G, maka dikhawatirkan level competitiveness Indonesia di ASEAN, Asia atau bahkan global akan jauh tertinggal. Dan ya istilahnya kalau bola aja kita udah kalah, masa ini juga harus kalah juga ya. Kalau bisa kita bisa lebih advance dari sisi teknologi.
Nah, kemudian kita melihat, pemerintah juga melihat bahwa 5G dari sisi manfaatnya itu luar biasa. Banyak use case yang bisa bermanfaat buat mengatasi solusi di Indonesia. Let's say apa sih solusi di Indonesia kalau kita bicara bicara kota besar, kita bicara kemacetan, ya kan? Kita bicara polusi misalnya. Kalau kita bicara di wilayah mungkin non perkotaan, misalnya pedesaan, kita bicara masalah pusat-pusat internet, misalnya. Kemudian bagaimana masyarakat bisa memiliki inovasi-inovasi yang berbasis teknologi, karena ke depan itu Indonesia akan masuk ke era di mana kita memiliki bonus demografi. Penduduk usia produktif akan jauh lebih besar. Itu nggak cuma terjadi di kota, tapi juga di desa. Jangan sampai kemudian generasi yang milenial ini kemudian karena nggak mau garap sawah misalnya, terus karena tidak ada pusat inovasi untuk berkreasi dari sisi kacamata digital, kemudian menjadi sebuah resources yang terbuang gitu ya. Dan bahkan mungkin bisa menjadi backfire buat negara itu sendiri, karena banyak energi tapi nggak tahu diarahkan kemana. Jadi 5G ini kita harapkan itu bisa mengenable banyak hal ya, nggak cuma di kota, misalnya dengan membangun smart city biar efektif, efisien, kemudian smart waste management dan lain sebagainya, itu bisa membantu yang kota yang yang mungkin udah agak semrawut menjadi lebih tertata dengan bantuan teknologi. Di desa juga sama, di desa juga kita harapkan teknologi 5G ini hadir untuk menjadi kantong-kantong inovasi yang ada di daerah, sehingga angkatan kerja nggak harus urbanisasi ke kota, karena mereka sudah disuplai dengan service yang memang connectivity yang bagus di daerah gitu. Jadi ini bisa menekan banyak isu sosial sih. Ketika urbanisasi kita bisa geser kembali lagi ke desa, yang penting kan connectivity-nya jalan gitu misalnya. That's why 5G dibutuhin lah di Indonesia. Kita harus siap untuk itu. Tetap harus siap gitu ya. Oke. Lalu gini, nah kalau bicara soal emang berarti dari sisi pemerintah memang bilang bahwa 5G itu penting banget. Sudah ada cita-citanya gitu ya, supaya rata gitu. Nah, sekarang kondisinya kan 5G ini sudah dipercepat kehadirannya, kayak diakselerasi kemarin, yang harusnya 2020 tuh diakselerasi, 2018 tuh udah pertama kali dites ya, terus 2000 dites yang benar-benar yang full implementasi, kemudian 2019 sudah mulai deployment di beberapa negara gitu. Nah, banyak yang nanya juga ke kami juga gitu, kenapa ya Indonesia tuh seakan lamban untuk 5G-nya. Terutama regulasi sih mungkin ya, dimana kita belum lihat ada regulasi untuk 5G-nya, itu yang ditunggu-tunggu soalnya peraturan tentang 5G-nya itu sendiri itu mungkin kenapa ya, apa yang jadi hambatan kira-kira? Ya, makasih Mas Dedi. Jadi ini pertanyaan memang valid ya. Jadi ini juga yang terjadi di internal kami di Kominfo. 5G ini mengubah landscape regulasi. Jadi kalau dulu regulasi sebelum Undang-Undang 36 tahun 99, ini tuh Undang-Undang Telekomunikasi yang sekarang berlaku, itu ada rezim monopoli. Kemudian Undang-Undang 36 membuka pasar bebas. Nah, tapi ketika ada 5G, justru pasar bebas itu diharapkan terjadi kolaborasi. Jadi yang tadinya satu player sebelum Undang-Undang 36, kemudian menjadi as many player as possible dengan market open market gitu ya. Sekarang justru mulai terjadi konvergensi, sehingga market yang tadinya playernya berlimpah ini diharapkan bisa saling berkolaborasi, terutama dalam membangun infrastrukturnya. 5G gitu ya. 5G ini justru jualannya itu bukan di infranya, tapi di servisnya, itu porsi yang paling besar nanti. Nah, karena membutuhkan kolaborasi itu, nah ini orientasi regulasinya harus dirubah. Bagaimana sharing ekonomi itu bisa dipayungi gitu. Sekarang kita mau naik mobil macam-macam aja nggak harus punya mobil sendiri, karena kita ada prinsip sharing ekonomi. Kita mau naik macam-macam motor, ada sharing ekonomi di
ojek online ya kan. Nah, ini juga sama. Begitu kita mau bikin teknologi 5G gitu ya, kita nggak harus setiap operator bangun jaringannya masing-masing. Nah, masalahnya operator ini technically mungkin bilang gue sanggup sih, cuma gue takut kalau gue melakukan itu regulasinya belum ada, ya kan, investasi udah keluar, kemudian terjadi masalah legal. Ini yang kita nggak harapkan. Jadi kalau investasi mau masuk, ya kan, biasanya nih kalau ibarat pengantin Betawi ini buka palang ini regulasi, dia harus duluan masuk gitu. Kalau regulasinya clear, regulasinya bersahabat, regulasinya future proof, maka investasi akan masuk. Nah, ini yang kita sedang upayakan di RUU Cipta Kerja. Jadi kita harapkan ada 4 hal di RUU Cipta Kerja. Pertama, infra sharing. Jadi ducting fiber optik harus bisa di-share dengan harga yang rasional. Tower harus bisa di-share, harganya make sense. Yang kedua, network sharing. Network sharing it means active network ya. Jadi jaringan-jaringan aktif. Jadi kalau satu operator udah bangun, selama kapasitasnya masih sanggup, kenapa enggak sih patungan untuk biaya OPEC-nya, biaya capeknya, sehingga penggelaran 5G itu bisa lebih menyebar. Karena kalau misalnya nggak patungan, semua akan ngumpul di satu wilayah gitu. Karena itulah kue yang paling gurih itu di situ. Tapi kalau misalnya kita bolehkan untuk sharing, mereka kan patungan. Aku di sini, nanti kamu pakai ya. Nanti kamu di sana, aku pakai ya. Itulah. Jadi prinsip-prinsip arisan itu sebetulnya berlaku nih nanti nih. Nah, ini yang lagi digodok namanya network sharing. Yang terakhir adalah level paling tinggi itu spectrum sharing. Indonesia itu punya 6 operator seluler. Frekuensinya segini-gini aja. Kalau kita harus ngasih makan 6 operator seluler, ya, itu berarti nanti frekuensi itu akan terbagi sedikit-sedikit. Nah, ini yang harus dipikirkan adalah karena 5G itu rakus bandwidth. Nah, frekuensi sharing itu policy untuk spektrum sharing itu memungkinkan terjadinya penggabungan. Sehingga misalnya nih, operator A punya 50 mega, operator B punya 50 mega, ya kan? Spek 5G itu untuk sub-6 itu adalah minimum 100 mega. Ketika si A dan si B bergabung menjadi 100 mega, deliverlah layanan. Nah, begitu sudah jadi layanan, baru dia berkompetisinya di situ. Itu karena nanti masyarakat akan merasakan true 5G yang memang dilahirkan dari bandwidth yang 100 mega, dilahirkan dari bandwidth yang memang memadai ya, memang seharusnya gitu. Nah, ini yang kita lagi upayakan. Jadi situasi-situasi Indonesia yang saat ini banyak operator bandwidth terbatas, itu solusinya ya dimungkinkan kerjasama, dan itu harus dipayungi karena jangan sampai nanti belakangan hari menjadi kasus hukum. Perusahaan menjadi tersangka atau kemudian investor lari karena ketidakpastian hukum di Indonesia dan sebagainya. Jadi yang pertama adalah masalah regulasi, itu kita lagi upayakan di RUU Cipta Kerja. Jadi itu mungkin ya yang pertama. Nah, kedua, masalah frekuensi juga memang ini sebuah jalan suratan takdir di mana frekuensi 5G yang pertama muncul adalah 3,5 yang di Indonesia. Dilalahnya adalah ini frekuensi udah lama dipakai buat satelit, dan komunikasi satelit buat negara kepulauan kayak Indonesia ini nggak bisa dinafikan. Dia harus tetap eksis, dia harus tetap dijaga, dan dia butuh waktu transisi. Misalnya pun 3,5 giga mau dipakai extended C-band, maka traffic extended C-band itu harus disiapkan waktu yang cukup untuk pindah ke standar C misalnya ya. Kalau misalnya nanti diputuskan demikian, dengan waktu transisi yang cukup sehingga operator satelit punya waktu yang smooth untuk migrasi. Tidak terjadi tiba-tiba seluruh ATM di Jakarta tiba-tiba blank spot gara-gara ada 5G. Ini jangan sampai terjadi. Jadi kita di pemerintah sekarang sedang intens menggodok uji coba lapangan untuk melihat koeksistensi antara 5G dengan satelit di pita 3,5 GHz atau biasa disebut dari teman-teman satelit pita extended C-band. Jadi walaupun tantangan ada di masalah frekuensi sama regulasi, tapi kita terus mengupayakan mencari jalan untuk bisa membuka kendala-kendala itu.
Mungkin itu Mas Dedi ya. Iya. Sedikit tambahan nanti kalau untuk regulasi ada perkiraan sih kapan itu akan dikeluarkan kalau regulasi? Nah, kalau regulasi target RUU Cipta Kerja itu sebetulnya cukup ambisius juga di tahun ini. Oh, Jadi target tahun perkiraannya ini ya. mungkin ya mungkin let's say kuartal 3 mungkin ya. Itu target optimisnya ya. Target optimisnya dari Kementerian Koordinator Perekonomian, Kemenko Ekon gitu. Tapi sekarang kita semua ini kan lagi digodok di DPR. Jadi bolanya itu sebetulnya udah di sana di DPR. Kita semua sekarang lagi digilir per klaster. Jadi ada klaster tenaga kerja, ada klaster perhubungan, ada klaster macam-macam lah. Karena omnibus ini kan sesuai namanya ini bus yang besar. Semua mau masuk. Undang-undang tel masuk, undang-undang penyiaran masuk, undang-undang ITE masuk, nggak cuma sektor telekomunikasi, bahkan semua kehutanan, lahan, pertanahan segala macam mau masuk. Jadi kita memang butuh waktu untuk pembahasan itu di DPR. Jadi itu mungkin target waktu, let's say kalau target optimis dari ya, pemerintah sih pengennya selesai tahun inilah. Oh gitu tahun ini. Berarti setelah itu harusnya udah mulai lah ya 5G bisa gitu ya, dibahas lagi regulasinya kelanjutannya seperti apa ya. Nah, ya, regulasi teknis. Regulasi teknis ya kan itu yang ditunggu-tunggu soalnya gitu ya. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. 5G ini kan akan sangat mengait ke banyak lini industri ya. Perkembangan teknologi itu juga akan sangat terpengaruh sama si 5G ini sendiri. Kita udah pernah bahas bahwa cloud gaming, aplikasi di cloud itu bisa terjadi pada saat si 5G datang gitu ya. Nah, itu juga otomatis itu chicken and egg lagi ya, ayam sama telur lagi kan. Orang mau pakai 5G kalau memang terjangkau, aplikasi mau terjadi kalau orang pakai 5G itu ya agak sedikit muter-muter di situ memang ya. Nah, pertanyaan sekarang ada di sisi tarif sebetulnya gitu ya. Apakah sebetulnya sudah terpikirkan dari Kominfo untuk mengadakan mungkin tarif acuan supaya 5G nggak jadi produk yang terkesan untuk orang kaya aja? Oke, thank you Mas Dedi. Jadi pertama prinsip umumnya gini. Kalau soal harga itu pakemnya adalah mahal di depan dan pasti akan turun seiring kompetisi yang semakin ketat. Gitu. Kalau masih satu operator yang menawarkan jasa 5G, let's say, mungkin memang harganya masih akan sangat premium. Tapi begitu ada kompetisi di situ, ada kompetitor, ada operator kedua, operator ketiga, dan seterusnya, mereka akan sama-sama bersaing di market. Gitu. Ini market mechanism ini yang kemudian akan menurunkan itu. Jadi sebetulnya tanpa perlu pemerintah chip in masuk ke gelanggang mereka, gitu ya. Dengan pemerintah memberi kesempatan lah kepada operator 2, 3 dan seterusnya untuk juga bisa mendeploy 5G. Gitu. Itu market mechanism akan bekerja, mekanisme pasar akan bekerja. Jadi dengan nanti masyarakat sendiri yang akan menjadi jurinya. Ngapain gue pilih lu kalau lu misalnya harganya nggak rasional gitu kan? Itu sudah berlaku di 4G ya. Dulu nggak kepikir. Gitu. Oh jadi dengan kata lain aturan tadi regulasi tadi yang dibahas soal sharing segala macam itu kan otomatis itu untuk membuat semua operator bisa ikutan masuk di 5G juga kan ya tadi ya. Dengan cara sharing, jadi itu otomatis kayak semacam mekanisme untuk membuat ada persaingan di pasar juga ya jadinya. Yes, betul. Ya. Jadi gini Mas, saya ambil contoh Singapura, nggak jauh-jauh, tetangga kita paling dekat Singapura. Waktu mereka lelang frekuensi 5G yang pertama di 3,5 GHz, itu cuma dua objek lelang 100 mega, 100 mega. Operatornya ada 4. Artinya nanti kalau si A dan si B menang, si C dan si D kan tidak menang. Tapi di sana mereka melakukan Kominfo-nya sana itu dari awal mendeklar kalau kamu yang menang, kamu wajib membuka wholesale agreement. Jadi perjanjian grosir. Jadi kalau misalnya si A menang, si A ngebangun 5G, kapasitasnya jadi ada, coveragenya ada, footprintnya ada. Si C yang nggak menang itu harus dikasih jalan
buat menjadi mobile virtual network operator, buat sama-sama mendeliver 5G menggunakan jaringannya si A. Kalau masalah B2B itu silahkan, tapi yang penting masyarakat melihat bahwa opsi buat dia itu nggak cuma si A dan si B, tapi ada si C dan si D. Gitu. Jadi ini sebetulnya mutualisme, karena buat si A gitu dengan dia membuka kesempatan kerjasama, berarti cost dia bisa direduksi, cost dia bisa di-sharing, resiko dia juga bisa di-sharing gitu. Dan di lain sisi dengan adanya wholesale berarti dia ada kepastian captive market. Jadi begitu dia bikin kapasitas sekian tera misalnya, sekian giga, itu sebagian besarnya mungkin udah otomatis ada yang beli gitu. Dalam hal mungkin itu jatuhnya adalah kompetitornya, tapi yaitu bersaingnya jangan di level connectivity, bersaingnya di service. Yes. Gitu. Jadi itu masyarakat yang akan membuat mekanisme itu membuat harga turun lah. Ketika optionnya lebih banyak, otomatis harga akan turun. Unik ya, cara mengatasinya unik ya, benar. Jadi jangan sampai cuma ada satu yang pegang gitu ya, biar bisa rame-rame di share bareng-bareng ya. Iya. Oke, kemudian masuk agak sedikit mulai teknis. 5G kan ada dua macam ya pada dasarnya ya. Ada yang sub-6 sama ada yang millimeter wave. Ini yang banyak orang miss nih ya, sub-6 sama millimeter wave. Sub-6 itu udah pernah dibahas di video-video sebelumnya ya. Itu yang jaraknya jauh-jauh gitu ya, yang sama kayak 4G, 3G sekarang gitu. Sementara millimeter wave ini yang baru nih, yang jaraknya pendek, frekuensinya tinggi, yang bisa buat gantiin kabel. Beberapa negara juga pakai buat internet broadband ya. Kalau di US tuh Verizon pakai buat broadband kalau nggak salah. Nah itu apakah ada rencana untuk millimeter wave juga di Indonesia? Iya, ada. Jawabannya ada. Karena kita sekarang lagi ngincer, lagi ngeceng nih dua pita ya. Di mana di pita millimeter wave itu 26 giga dan 28 giga. 28 giga ini adalah pita millimeter wave yang memang dari 2019 mungkin banyak sudah diimplementasikan di negara lain dalam bentuk fixed broadband. Ini juga penting apalagi sekarang di masa pandemi ya, di mana sebetulnya aktivitas masyarakat lebih terpusat di rumah misalnya. Jadi kita belajar dari rumah, kita bekerja dari rumah gitu ya. Itu semua kan sebetulnya connectivity-nya bergeser ya, dari tadinya mobile menjadi fix ke rumah-rumah. Dan penetrasi fiber optik itu boleh diakui itu agak susah karena dia butuh tiang atau butuh galian gitu. Tapi kalau pakai frekuensi dengan bandwidth yang demikian lebar, itu masangnya cepat. Itu pernah kita buktikan di Kota Tua 2018. Memang waktu itu bukan 28 giga tapi pakai 60 giga. Tapi kurang lebih kita bisa dapat gambaran bahwa dengan millimeter wave dengan frekuensi di atas 24 giga itu barang itu kecil banget tapi powerful. Jadi kita cukup bikin kayak hop gitu ya, berapa hop waktu itu, narik dari titik fiber optik terdekat sampai dengan ke lokasi uji coba 5G waktu itu cukup gitu untuk melakukan itu. Jadi kita mikirkan dulu gini ya, kalau kita mau masang internet di sini, kadang provider ISP itu nanya, di tempat Bapak ada berapa kakak yang mau masang misalnya. Kalau kakaknya mungkin masuk kepala keluarganya mungkin sekian banyak, mungkin mereka berpikir oke, aku gelar ke sana. Itu karena mereka berpikir FO itu mahal untuk gelar ke sana. Tapi ketika bisa digantikan dengan perangkat wireless itu lebih economic of scale-nya lebih dapat lah. Nah 26 giga ini menarik, yang selain 28 yang tadi saya bicarakan. 26 giga itu kemarin baru diharmoniskan secara global bulan November kemarin di sidang ini ya, World Radio Communication Conference di Mesir waktu itu oleh ITU. Nah ini akan dapat momentum gak lama lagi nih, karena begitu 28 giganya udah bagus ekosistemnya, itu gesernya kan tinggal dikit ke 26. Ya. Nah yang agak susah itu gini, challenge millimeter wave itu ngebikin handphonenya. Karena kenapa? Ditutupin jari aja itu udah jatuh. Ya, udah jatuh, gitu, betul. Udah jatuh. Jadi ngerancang front end RF front end-nya itu memang itu suatu effort gitu. Jadi kita harapkan ya R&D-nya memang nggak mahal sehingga
let's say nggak cuma handphone kelas premium tapi kelas middle atau low, bahkan juga bisa dapat teknologi itu gitu, teknologi millimeter wave itu. Mungkin Cuma gitu millimeter ya. wave mungkin lebih pas buat itu kali ya, broadband aja ya. Jadi nggak ribet kalau di handphone ketutupan gitu terus keganggu. Iya, Kalau broadband jadi kan tinggal cocoknya naruh pas satu kotak doang gitu. cocoknya pas nomadik, pas kita misalnya lagi jalan di mall duduk stay gitu pakai modem atau pakai laptop gitu kan, atau memang di rumah memang kita pakai modem yang fix gitu ya. Iya. Kayaknya millimeter wave lebih pas itu. Tapi berarti ada rencana ya ke situ ya. Ini menarik sih. Ada karena kebutuhannya kan memang ada gitu. Iya. Dan itu sekarang saya biar pasti aja ya, biar nggak pada ribut bahwa ini nanti frekuensi berbahaya. Itu frekuensi udah dipakai di Indonesia kan ya, bener ya? Sekitar segituan itu. Yang mana? Frekuensi yang tadi 26 sama 28 ya berarti ya. Di kisaran itu sudah ada frekuensi yang dipakai juga belum? 26 itu kosong. Kosong, ha? Kosong bisa, itu 28 itu kita akan sharing dengan satelit. Oke. Kita akan sharing dengan satelit. Cuma alhamdulillahnya satelit yang di 28 itu beda kasusnya dengan yang di 3,5. Karena kalau yang di 3,5 itu yang terganggu itu di bawah, di masyarakatnya, di receiver yang di ground station. Tapi kalau yang di 28 giga itu sebetulnya satelitnya lagi naik. Jadi daya pancarnya justru dia yang lagi tinggi. Justru yang berpotensi terganggu 5G-nya. Jadi ini justru 5G sebagai newcomer, ya wajar kalau kemudian dia mencari settingan di lapangan sehingga dia menghindari dari si existing gitu ya. Ini lebih make sense daripada newcomer datang tapi ganggu yang existing. Ini lebih mudah di handle-nya 28. Jadi kalau kondisi 26 kosong, 28 juga boleh dibilang kosong karena kita di situ sharingnya lebih visible. Cuma kita butuh kepastian beberapa trial untuk melakukan itu yang di 28. Oke, sip. Berarti ya, tapi intinya kan 28 udah dipakai dan nggak ada masalah ya. Jangan sampai terjadi hoax lagi dibilang wah itu nggak pernah dipakai frekuensinya. Kalau dipakai nanti ada burung-burung berjatuhan lagi kan. Nanti Oh enggak. lagi. Iya. Gitu. Enggak. Oke, nah ini mau bahas yang lagi hot nih sekarang nih. Kan yang kedengeran akhir-akhir ini bahwa ada rencana mau lelang frekuensi yang 2300. Katanya mungkin sekitar 30 MHz gitu. Ini kan menarik ya bahwa sebetulnya dengan teknologi yang sekarang frekuensi yang satu ini bisa dipakai buat ini bisa dipakai untuk 5G. Dan ini sifatnya netral, jadi emang bisa dipakai kalau misalnya operatornya mau gitu. Apakah ini salah satu upaya dari pemerintah buat ngehadirin 5G lebih cepat? Ya, boleh dibilang begitu, Mas Dedi. Karena yang mau kita lelang ini bandwidthnya juga nggak kaleng-kaleng ya, lumayan nih. Ini ada 30 ya, lumayan 30. Jadi misalnya itu ada dua potensi operator di situ yang sudah existing. Kalau misalnya melalui mekanisme lelang nanti rupanya muncul sebagai pemenang gitu ya, itu punya potensi karena nanti let's say misalnya 2/3-nya deh, nggak usah harus semuanya gitu ya, dapat tambahan 20 dengan yang sekarang punya 30 jadi 50. Dan sekarang ada teknologi di 5G itu namanya Dynamic Spectrum Sharing. Dynamic Spectrum Sharing, DSS, betul. Nah, dengan adanya DSS itu jadi traffic 4G dan traffic 5G tidak harus dibedakan bandwidthnya, bisa dihandle oleh satu kanal yang sama. Tinggal bagaimana operator pinter-pinter ngelihat ngelihat market ya dan settingan. Karena kalau bicara throughput itu bicara 3 hal sebetulnya, bukan cuma bandwidth, tapi juga setting antena sama setting modulasi. Jadi kalau mereka mau invest di setting antena yang lebih MIMO, yang lebih masif MIMO-nya, plus juga modulasi yang lebih advance, sudah jadi itu barang. Jadi artinya dengan tambah DSS, ya kan, kapasitasnya meningkat, traffic 4G-nya juga masih bisa dihandle, why not? Bisa munculin tuh logo 5G di HP. Nah iya, dan itu sebetulnya menjawab ayam apa atau telur ya. Walaupun mungkin DSS nggak bisa low latency, tapi setidaknya itu HP
5G udah bisa ada gitu di Indonesia gitu, udah bisa nyala lah itu logo 5G-nya gitu kan. Udah nyala, udah bisa nyobain dulu kurang lebih bandwidth seperti apa, ya ada ya nggak tahu nih settingannya mau seperti apa, tapi paling nggak sudah hidup. Nah kalau HP-nya sudah hidup berarti penggunanya bisa semakin banyak. Kalau penggunanya semakin banyak, biasanya brand-brand HP-nya udah mulai mikirin untuk masukin yang lebih murah lagi. Ya kan, kalau udah lebih murah udah seru lagi tuh misalnya tuh, udah tuh terjadi kayak sama kayak perang di operator tuh, mulai adu murah-murahan 5G kan. Ya, betul. Adu murah-murahan. Nah, pengguna semakin banyak, kebutuhan semakin tinggi. Nah, ini regulasi lebih gampang lagi nih buat jalan nih. Lebih kelihatan lagi nih. Mau masuk lagi ke aturan-aturan mainnya juga operator udah tahu, wah udah kelihatan nih siapa yang mau ikutan gitu ya. Iya. Bener, jadi ini kuncinya nih di 2300 nih. Dan ini kalau nggak salah tahun ini ya, lelang 2300 ini ya. Iya, kita lagi usahain terus tahun ini target kita. Tahunnya target ini ya. Berarti ini diam-diam nih upayanya ada sebenarnya. Cuma banyak yang nggak berani menyatukan, nggak banyak yang berani bilang bahwa itu sih sebetulnya. Saya lihat berapa kali 5G sama dengan 2300, tapi nggak ada yang bilang bahwa 2300 itu bisa dipakai buat 5G. Mekanismenya apa? DSS tadi berarti ya. Yang Ya, bisa dari situ, ya. Kayak DSS. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kalau kita bicara soal 5G, ini kan pasti ada terkait dengan edukasi juga gitu ya. Apa dari Kominfo ada rencana gitu untuk dorong dari sisi edukasi teknologi gitu untuk terkait dengan 5G mungkin di perguruan tinggi atau sekolah kejuruan gitu mungkin? Iya, makasih Mas Dedi. Jadi di Kominfo itu sekarang ada task force 5G yang di dalamnya itu nggak cuma ngomongin infra, tapi juga ngomongin ekosistem di hilir. Ekosistem di hilir itu satu, kita bicara aplikasi ya, kita bicara startup dan lain seterusnya. Yang satunya lagi adalah ekosistem di SDM-nya gitu. Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri kita sendiri, jangan sampai kita punya unicorn tapi pekerjanya diambil dari negara lain. Itu kan apa ya, jadi kayak nimba sumur tapi ngambil airnya dari tempat lain. Ini yang kita nggak mau. Nah, ini kita juga di Kominfo itu punya satuan kerja, unit kerja yang namanya Badan Litbang. Badan Litbang ini sudah dari tahun, kalau nggak salah sekitar dari tahun 2018 itu punya program yang bagus banget namanya Digital Talent Scholarship. Nah, Digital Talent Scholarship ini kurikulumnya itu update banget. Jadi nggak konvensional lah, nggak ortodok yang ngikutin kayak kurikulum kuliahan, enggak. Jadi memang ini disetting kurikulumnya ngikutin perkembangan teknologi. Jadi sudah ada juga ilmu-ilmu kayak artificial intelligence, big data analytic, IoT gitu ya, machine learning, augmented reality, virtual reality. Itu juga kita sudah usulkan ya ke Pak Presiden untuk menjadi salah satu bagian dari roadmap transformasi digital yang beliau mau. Jadi kita usulkan transformasi digital ini nggak cuma nggak cuma dari sisi supply, bagaimana infranya tersedia, sinyalnya ada, bagus, terjangkau gitu, tapi juga dari sisi demand. Dari sisi demand ini berarti dari sisi SDM-nya, dari sisi aplikasi-aplikasi yang bisa memanfaatkan si connectivity baru itu. Ya ini kita jadi dalam melatih SDM kita, tenaga kerja kita punya program namanya Digital Talent Scholarship yang memang kurikulumnya let's say 5G minded lah, udah siap untuk once connectivity-nya ada, terus mau jadi apa? Oke, nanti jadi dikonekin sama cloud computing, bisa jadi big data analytic. Kalau udah punya big data analytic, nanti kita bisa lanjut jadi AI, artificial intelligence dan seterusnya. Oke, jadi udah kepikiran ya, udah kepikiran. Berarti bener nih ya, dari semua hal ini memang tinggal nunggu mulai aja ya. Jadi nggak salah dong kalau kita excited sama 5G. Kayaknya nggak ada rencana untuk mengulur-ulur juga kayaknya nih. Semua udah disiapin nih gitu. Oke, kalau gitu terima kasih banget nih Mas Adis udah ngobrol-ngobrol, udah sharing-sharing, udah membuka secercah harapan, udah ngasih lihat lah apa yang sedang terjadi sekarang gitu. Nah, sebelum
berpisah nih, ada titipan pesan buat ini viewersnya Jagat Review? Ya, mungkin pertama terkait hoax-nya dulu ya, bahwa kalau frekuensi 5G katanya mengganggu kesehatan. Sebetulnya itu sudah diantisipasi dari awal pembentukan standarnya sendiri, sudah ada batas-batas radiasi yang aman buat tubuh manusia. Kedua, di Kominfo sendiri kita juga ada balai pengujian. Jadi pada saat perangkatnya masuk, kita uji lagi. Ya, kemudian yang paling prinsip, paling fundamental adalah yang masalah hoax ini adalah karena frekuensi itu sebetulnya ada dua jenis. Gelombang elektromagnetik itu ada dua jenis. Yang di bawah ultraviolet dan di atas ultraviolet. Kalau yang di atas ultraviolet itu disebutnya ionizing wave ya. Jadi gelombang elektromagnetik yang bisa mengionisasi, jadi bisa mengubah struktur partikel. Ini yang bahaya. Ini apa bentuknya? Gampangnya kalau kita mau masuk ruang ronsen, karena di situ pasti ada radiasi ya. Gambar radiasi, hati-hati itu memang karena gelombang itu gelombang gamma ray sama gelombang X-ray itu yang berbahaya. UV aja sebetulnya ada UVA, UVB dan UVC ya. Kayak kalau kemarin tuh kita berjemur meningkatin vitamin D yang mana? Itu UVB. UVA itu ketika matahari masih malu-malu sampai sekitaran mungkin jam 9 gitu ya. Itu masih UVA itu semua masih berbahaya. Begitu masuk UVB juga paling cuma 15 menit. Kita nggak boleh lama-lama juga. Nanti bisa potensi ini juga. Nah, jadi di bawah itu sebenarnya frekuensinya ratusan tera itu. Ratusan terahertz. Itu kalau nggak salah sekitar 700-an terahertz itu. Nah, sedangkan frekuensi 5G jauh di bawah itu. Frekuensi 5G itu hanya ada di 28 giga ya. 28 giga itu 0,028 tera. Sedangkan tadi yang mengganggu itu di ratusan tera. Jadi itu memang jauh banget. Jadi jangan sampailah, karena di negara maju sekalipun itu terjadi vandalisme terhadap menara-menara 5G karena termakan isu hoax bahwa radiasi 5G itu merangsang akselerasi penyebaran virus, padahal itu jauh banget kemana-mana gitu. Itu ya, oke. Terima kasih banyak kalau gitu, masih banyak Mas Adis. Jangan kapok-kapok ya kalau diajak lagi ya, kalau kita cari update lagi kayak gini, jangan kapok-kapok ya. Siapa tahu nanti mungkin ada update lagi apa gitu ya, kita tanya lagi nanti, kita bikin lagi kayak begini. Oke. Insya Allah siap Mas Dedi. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mas Adis. Sama Mas Dedi, siap. Nah, udah jelas ya progresnya ya, sampai sejauh mana ya? Udah cukup exciting ya. Catatan saya dari pembahasan yang tadi itu adalah peraturan dasarnya itu sedang menunggu perubahan supaya 5G bisa masuk secara lebih mudah dan merata ya, supaya semua operator tuh bisa nawarin layanan 5G tanpa ngeborosin pengeluaran mereka juga. Otomatis tidak memboroskan ya penggunanya juga jadinya ya, supaya bisa lebih murah jatuhnya ya. Dan diupayakan tahun ini peraturan itu udah muncul. Kemudian ini yang menarik ya, fakta ini menarik bahwa pita 2300 itu akan segera dilelang. Dan ini bisa bebas digunakan karena netral terhadap teknologinya ya. Nah, teknologi Dynamic Spectrum Sharing yang udah bolak-balik kita bahas, DSS ya, yang membuat 5G bisa jalan di tempatnya 4G juga, itu bisa dihadirkan dengan cepat kalau spektrum ini dipakai ya setelah lelang tentunya ya. Ini akan sangat menarik sekali. Jadi ini kan katanya tahun ini harusnya terjadi si lelang ini. Kemudian yang menarik lagi adalah pernyataan dari pihak Kominfo bahwa mereka sedang menyiapkan 5G, bahkan sudah mempertimbangkan millimeter wave. Ini berarti sambungan-sambungan kabel itu di tempat-tempat yang udah semrawut atau rapat itu bahkan bisa digantikan dengan 5G yang millimeter wave ya. Ya, jadi untuk gantiin kabel, bukan untuk handphone langsung harusnya ya. Seperti negara-negara yang sekarang udah pakai 5G duluan, rata-rata memang pakai millimeter wave itu untuk pengganti kabel, karena susah dong harus bongkar-bongkar gitu ya kalau masang kabel gitu. Ini menarik sekali. Dan bahkan sudah ada program-program yang dirancang untuk pengembangan teknologi Indonesia yang berbasis dengan 5G. Oke. Jadi saya tuh makin gak sabar nungguin si 5G. Semoga kalian juga ya. Kalau kalian mau ikut bantu, gampang. Serukan kebutuhan akan 5G. Ya, karena semua orang akan mendengar, semua pihak akan mendengar, dari sosial media itu akan terdengar. Kalau memang banyak, seandainya ada 5G, seandainya ada 5G gitu ya. Minta 5G, diserukan aja kebutuhannya gitu. Nah, kalau kalian gak mau ketinggalan ya, pelajari apa yang bisa dimanfaatkan dengan hadirnya 5G ini. Jadi karena pasti datang ke Indonesia ya. Jadi kalau pas datang gitu, nanti kita bisa manfaatkan
dimanfaatkan dan bisa nggak ketinggalan dari negara-negara yang lain ya. Oke, semoga video ini bisa mencerahkan dan menambah pengetahuan kita semua. Saya Dedi Irfan, jaga Trivia TV.